Terus, jangan sungkan-sungkan untuk langsung memotong saya di tengah-tengah kalau ada yang mau ditanyakan. Hari ini kita belajar, tentang kurva parametrik ya, kalkulus dengan kurva parametrik. Materi pertemuan, hari ini ada 4 ya. Yang pertama kita belajar tentang apa itu garis singgung dan luas dari kurva parametrik ya. Kemudian panjang kurva parametrik, kemudian turunan dari panjang busur, kemudian luas permukaan benda putar. Kalau volume benda putar, kalau nggak salah sudah dipelajari di kalkulus 1 ya. Nah, di sini nanti kita belajar tentang, luas permukaan benda putar dengan kurva parametrik. Langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang garis singgung dan luas ya. Hari Senin kita sudah belajar tentang, eee, persamaan parametrik ya. Persamaan parametrik untuk kurva pada sebuah bidang pada sebuah ruang ya, lebih tepatnya. Nah, untuk tahu apa itu garis singgung dan luas, kita perlu tahu, diferensiabilitas ya. Mengapa? Karena kalau, kalian masih ingat ya, mungkin di matematika SMA ada kayaknya, esensi dari turunan itu adalah kemiringan garis singgung. Masih ingat? Esensi dari turunan pertama dari suatu fungsi adalah kemiringan dari garis singgung, eee, fungsi itu di titik tertentu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kurvanya diparametrisasi seperti ini, X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt. Nah, kita harus tahu nih apakah, apakah kurvanya, eee, dapat diturunkan atau tidak. Maka itu kita harus mengenal apa itu istilah diferensiabilitas ya. Definisinya adalah sebuah kurva terparametrisasi X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt itu dikatakan diferensiabel di titik T. Jika fungsi f dan fungsi g memiliki turunan di titik T ya. Jadi syaratnya dua-duanya harus punya turunan di titik T. Syarat yang pertama ya. Kemudian bagaimana kita mau menghitung dy dx? Turunan y, turunan pertama y terhadap x. Kalau kita mau menghitung, kan kita biasanya punyanya, y sebagai fungsi dari x. Sehingga ketika kita ingin menghitung, eee, garis singgung, maka kita menurunkan y terhadap x 1 kali ya. Nah, gimana caranya? Kalau kalian masih ingat dengan, apa namanya, aturan rantai. Kita punya dy, dx itu sama dengan dy dt dikalikan dengan dt dx. Ini masih ingat ya aturan rantai? Nah, sehingga ini kalau kita anggap mereka masing-masing seperti pembagian biasa ya, kalau kalian ingat, turunan dari fungsi
inverse itu 1 per turunan fungsi y-nya ya. Sehingga dari sini kita dapat dy dx itu sama dengan dy dt dibagi dx dt. Ini dari aturan rantai ya, kita dapat ini. Nah, karena kita punya pembagian, maka syarat tambahannya adalah turunan X terhadap T pada titik T itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kita tidak bisa membagi sesuatu dengan 0. Nah, dari situ kalau kita mau hitung turunan keduanya gimana? Nah, kalau kita mau hitung turunan keduanya, ya pertama kita hitung Y aksen dulu ya. Turunan pertama Y terhadap X, yaitu persamaan yang tadi kita pelajari ya. dy dt dibagi dx dt. Nah, dari situ kita dapat Y aksen. Untuk menghitung turunan keduanya, maka kita turunkan lagi Y aksen dy aksen dt ya, kita turunkan terhadap T, kemudian dibagi turunan X terhadap T. Ini didapat dari mana? Didapat dari sini sebenarnya. Kita punya d kuadrat y dx kuadrat itu pada dasarnya adalah turunan terhadap X dari turunan Y terhadap X. Ya. Nah, dari sini kita dapat persamaan yang ada di sini ya. Rumus yang ada di sini, yang ada di kotak merah. Sampai sini sebelum ke contoh ada pertanyaan? Pak, boleh ulangi nggak Pak, dapat rumusnya begitu dari mana Pak? Yang turunan pertama atau kedua? Yang pertama Pak. Yang pertama. Yang pertama ini kita dapat dari aturan rantai. Seperti ini. dy dx itu sama dengan dy dt dikali dt dx. Ini aturan rantai. Nah, kita punya dt dx. Kalau kita mau hitung dx dt gimana? Berarti kita hitungnya 1 per dx dt. Sehingga rumusnya adalah seperti ini. Oke Pak, paham Pak. Saya tambahkan aja. dy dt kemudian dikalikan dengan 1 per dx dt. Seperti ini. Dari situ baru kita dapat persamaan yang ini. Ada yang mau bertanya lagi? Oke. Kalau gitu, ya silakan. Kalau yang turunan keduanya juga pakai aturan rantai juga ya? Iya, sama. Ya. Jadi pertama kita tulis d, kan turunan kedua itu penulisannya seperti ini ya, d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, itu sama dengan turunan terhadap x dari dy dx. Nah, dy dx sendiri kita bisa tuliskan sebagai y aksen. Ya. Jadi ini d
dx dari y aksen. Maka dari itu kita dapat aturan rantai lagi. dy aksen dx adalah dy aksen dt kali dt dx. Sehingga kita dapat turunan keduanya adalah dy aksen dt dibagi dx dt. Kalau mau dapat turunan ketiganya gimana? Ya, begitu lagi prosesnya. Ya. Ada pertanyaan? Untuk materi ini kita hanya sampai turunan kedua saja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke contoh ya. Contoh yang pertama, kita diminta untuk menghitung turunan kedua sebagai fungsi dari T. Jika X adalah T min T kuadrat dan Y adalah T min T pangkat 3. Nah, prosesnya karena kita diminta untuk menghitung turunan kedua, pertama kita hitung turunan pertama dulu. Turunan pertamanya adalah Y aksen, yaitu dy dx, yaitu dy dt dibagi dt dx. Turunan pertama Y terhadap T apa? 1 min 3T kuadrat ya. Turunannya Y sama dengan T min T pangkat 3 terhadap T adalah 1 min 3T kuadrat. Kemudian dibagi turunan X terhadap T, yaitu 1 min 2T. Coba kira-kira di sini turunan pertamanya tidak ada ketika T-nya sama dengan berapa? Setengah, Pak. Ya, betul sekali ya. Jadi ketika T-nya sama dengan setengah, kita tidak bisa, tidak punya turunan di situ. Ya. Oke. Setelah kita punya turunan pertamanya, kemudian kita hitung turunan dari Y aksen terhadap T. Di sini karena dia pembagian, maka kita pakai aturan pembagian ya. Yaitu aturan pembagian, saya mau mengingatkan lagi aturan pembagian seperti apa. Kalau kita punya Y sama dengan U UX per PX ya, maka DY DX adalah U aksen P min P aksen U dibagi P kuadrat. Ini materi aturan pembagian ini sudah dipelajari di SMA ya. Nah, kita bisa hitung dy aksen dt dengan aturan pembagian, yaitu hasilnya adalah 2 min 6t plus 6t kuadrat dibagi t kuadrat, yaitu 1 min 2t kuadrat. Nah, maka turunan keduanya adalah, turunan kedua y terhadap x adalah dy aksen dt dibagi dx dt. Kita tinggal bagi saja. Ini dibagi dx dt adalah 1 min 2t, sehingga pembaginya 1 min 2t pangkat 3. Sampai sini ada pertanyaan? Masih mudah ini soalnya?
Oke, mungkin masih mudah ya. Kita ambil contoh selanjutnya ya. Di contoh selanjutnya kita diminta untuk menghitung luas daerah di dalam sebuah asteroid. Asteroid itu bentuknya seperti ini ya, yang digambarkan oleh persamaan kurva parametrik ini. Y sama dengan cos pangkat 3T, X sama dengan cos pangkat 3T, Y sama dengan sin pangkat 3T, T-nya dari 0 sampai 2pi. Kita tahu kalau pangkatnya sama-sama 1, itu lingkaran ya. Kalau pangkatnya 3 bentuknya seperti ini. Dan arah panahnya itu kelihatan ya. Mungkin kekecilan tapi nggak apa-apa, kelihatan ya. Yang warna merah. Mungkin saya gambarkan lagi arah panahnya. Arah panahnya adalah ke sana. Sana. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kira-kira cara menghitung luasnya seperti apa? Kalau kita lihat ya, luasnya ini yang ada di kuadran pertama dan luas yang di kuadran kedua, 3, 4 itu masing-masing sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya, karena mereka simetri. Sehingga di kasus ini kita cukup menghitung satu kali, yaitu luas di kuadran pertama dikalikan 4. Ya. Sehingga kalau kita mau menghitung luasnya, luas daerah di bawah kurva. Ilustrasi lagi, kalau kita punya ini X, ini Y sama dengan Fx. Kemudian kurvanya seperti ini misalkan. Kita mau menghitung luas daerah di bawah kurva dari A sampai B. Maka luasnya adalah integral A sampai B Y dx. Masih ingat ya? Atau ada yang bingung di sini? Mudah-mudahan masih ingat ya, karena ini materi SMA juga, ya, luas daerah di bawah kurva. Nah, sama ya. Kalau kita lihat di gambar, ini sumbu X ya. Yang horizontal itu sumbu X. Yang vertikal sumbu Y. Sehingga luas yang kuadran pertama itu adalah integral dari mana sampai mana? Itu 1 ya, Pak? 0 sampai 1 bukan, Iya. Pak? 0 sampai 1 Y dx. Ya. Ini luas kuadran pertama. Jadi kalau luas semuanya kita punya 4 dikali luas kuadran pertama. Sehingga luas dari asteroidnya adalah 4
dikali integral 0 sampai 1 y dx. Nah, karena yang kita punya adalah persamaan parametrik, maka kita ubah y sama x ini ke dalam bentuk kurva parametrik. Dia berubah menjadi batasnya dari 0 sampai pi per 2, y-nya jadi sin pangkat 3t, kemudian dx-nya adalah dx-nya sebenarnya adalah min 3 cos kuadrat t sin t dt, tapi yang kita ambil di sini adalah minus dx. Mengapa? Karena arah rentang dari x, ya. Kalau tadi x-nya berangkat dari 0 sampai 1, yang kita mau hitung sekarang berdasarkan variabel t, arahnya berbalik. Ya. Coba. Yang x dari 0 sampai 1, itu dari kiri ke kanan. Sedangkan T-nya, kita pengen T-nya dari 0 sampai 2 pi. Nah, kalau seperti ini arah kurvanya berbalik. Dari sini ke sana. Maaf, 0 sampai pi per 2. Ya. Nah, karena rentangnya berbalik, ini kalau saya tulisnya dari 0 sampai 1, mau tetap sama, maka saya harus pakai pi per 2 sampai 0. Tapi kan rentang di sebuah integral itu harus yang bawah lebih kecil daripada batas atasnya. Ya. Karena harus yang bawah lebih kecil dari batas atasnya, maka kita balik dan tandanya dikalikan min 1. Sehingga di sini yang diambil adalah minus dx, bukan dx lagi. Untuk yang ini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke jawabannya? Pak, saya boleh izin bertanya, Pak? Silakan. Untuk yang kan tadi yang batasnya 0 sampai 1 ya, Pak ya. Itu karena berubah jalur jadinya itu dia ngambilnya dari yang ininya, Pak ya. Dari yang batas garis vertikalnya maksud saya, Pak. Atau gimana, Pak? Maksudnya gimana? Ini maksud saya kan ini kan cuman batasnya 0 sampai 1 itu Ya. ngambil dari pi per 2-nya apa dibalik dari x-nya ke 0 lagi atau ngambilnya dari y-nya, Pak? Enggak, oke. Ya, ya. Jadi gini, kita mau mengubah batasnya dari tadi kita punya batasnya x ya. 0 sampai 1 ini kan batasnya x ya. Jadi pada dasarnya ini y sebagai fungsi dari x, dx. Nah, karena kita integralnya terhadap x, maka batasnya kita pakai batasnya x ya. Nah, kita tahu bahwa di sini untuk kuadran pertama, x sama dengan 0 sama dengan cos pangkat 3t. Berarti kalau gitu di sini t-nya sama dengan apa? Satu putaran, pi per 2, Pak. pi per 2 ya. Kan satu putaran lingkaran itu kan 2 pi. Ya. Berarti kita cuma mau 1/4 putaran, berarti pi per 2. T-nya di sini pi per 2. Kemudian ketika x-nya sama dengan 1, sama dengan cos pangkat 3t, di sini t-nya sama dengan berapa? 0, Pak. 0 ya, karena 0, dia Pak. adalah titik awalnya. Ya. Oke, sampai sini mengerti ya? Nah, Mengerti, Pak. kemudian yang ingin kita lakukan adalah
kita ingin mengubah si Y sama X ini semua ke dalam T, ya. Sehingga dari sini kita punya integral X di titik 0 itu pi per 2, X di titik 1 adalah 0. Kemudian saya masukkan nih nilai Y-nya. Y-nya adalah sin pangkat 3 T. Nah, kita mau ganti dx menjadi sesuatu yang T. Gimana caranya? Kita punya X sama dengan cos pangkat 3 T. Berarti dx adalah 3 cos kuadrat T kali turunan cos T adalah min sin T. Min. dt. Di sini dikalikan dengan dx. Dx-nya adalah min 3 cos kuadrat T sin T dt. Sekarang rentangnya sudah berubah menjadi rentangnya T. Tambahan catatan lagi adalah kita tahu bahwa ketika kita punya integral B sampai A f x dx itu sama dengan min integral A sampai B fx dx, ya. Kalau kita balik rentangnya maka tandanya berubah menjadi negatif, ya. Nah, di sini kita ingin rentangnya itu dari kecil ke besar. Nah, kalau ini kan dari besar ke kecil, ya. Karena kita ingin rentangnya dari kecil ke besar, mungkin supaya nggak hilang, ini saya tambahkan dulu. Ini adalah Y, ini adalah dx. Ya. Karena kita ingin rentangnya dari kecil ke besar, maka kita balik rentangnya 0 sampai pi per 2, berarti ada tanda negatif, ya. Sin pangkat 3 T dikalikan dengan min 3 cos pangkat 3 T, cos kuadrat T, sin T. Kita punya negatif, maka kita bisa kalikan langsung, ya. Negatifnya hilang di sini. Dia menjadi integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 3 T kali 3 cos kuadrat T sin T dt. Ya. Sampai sini apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas atau masih Jelas, Pak. Jadi tahu ya mengapa yang saya ambil di sini adalah minus dx, ya. Jadi untuk menghitung luas
dengan kurva parametrik itu kita harus hati-hati. Karena kita harus melihat arah dari rentangnya ini, ya. Nah, dari sini kita tinggal integralkan saja, ya. 3-nya saya keluarkan jadi 12 karena ada pengali 4 di depannya. Kemudian integralnya jadi 12 integral 0 sampai pi per 2 sin pangkat 4T cos kuadrat T dt. Nah, sin pangkat 4T ya, itu adalah sin kuadrat dikuadratkan. Sehingga di sini kita punya sin kuadrat T adalah 1 min cos 2T per 2. Sehingga sin pangkat 4T adalah sin kuadrat T dikuadratkan. Ya. Sama dengan 1 min cos 2T per 2 kuadrat. Bagaimana kalau cos kuadrat T? Cos kuadrat T itu kita tinggal ini saja, ya. Tinggal balik tandanya, ya. Jadi 1 plus cos 2T per 2. Sehingga kita punya integral yang dari yang seperti ini berubah menjadi ini. Mengapa kita mau ubah? Karena kita ingin turunkan pangkatnya, ya. Seperti yang kita lakukan di integral fungsi trigonometri sebelumnya, ya. Nah, kemudian yang ini 1/2 kuadrat dikalikan 1/2 saya keluarkan sehingga 12 dibagi 8 adalah 3/2. Dan saya jabarkan ini 1 min cos 2T kuadrat adalah 1 min 2 cos 2T plus cos kuadrat 2T. Kemudian 1 plus cos 2T-nya tetap. Saya jabarkan lagi menjadi 1 min cos 2T min cos kuadrat 2T plus cos pangkat 3 2T. Cos kuadrat 2T kita bisa jabarkan lagi, ya. Dan seterusnya, ya. Nanti hasil integralnya adalah ini. Setengah T min 1/8 sin 2T min 1/8 sin 4T plus 1/24 sin 6T. Nah, di sini kita cukup menghitung nilainya di titik T sama dengan pi per 2. Mengapa? Karena di titik T sama dengan 0 ini semuanya sama dengan 0. Ya. Nah, di titik T sama dengan pi per 2, saya masukkan ini pi per 2 kali setengah, berarti pi per 4. Kemudian sin 2T, sin 2 kali pi per 2 adalah sin pi. Ini karena dikalikan genap, maka semuanya yang sin ini, sin 2T, sin 4T, dan sin 6T adalah 0. Sehingga kita cukup punya pi per 4 dikalikan 3/2. Dan luasnya adalah 3 pi per 8. Sampai sini ada pertanyaan? Yang perlu diingat dari sini adalah harus hati-hati dalam mengubah persamaan integral dari suatu persamaan menjadi integral dari kurva parametriknya, ya. Karena ketika rentangnya berubah, maka tandanya bisa jadi berubah. Kita harus hati-hati di situ.
Contoh lagi ya. Di sini kita diminta untuk mencari persamaan garis singgung dan ini mungkin lebih tepatnya kemiringan garis singgung ya. Kita diminta untuk mencari kemiringan garis singgung dan turunan kedua pada titik T yang diberikan dengan ini. X-nya adalah 2 cos T, Y-nya adalah 2 sin T, T-nya adalah pi per 4. Ini kira-kira persamaan parametrik untuk kurva apa? Lingkaran kayaknya, Pak. Lingkaran dengan jari-jari 2. Lingkaran dengan jari-jari 2 ya. Berputarnya ke arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan, Pak. Berlawanan ya, karena Berlawanan, Pak. X-nya yang cos T ya. Oke. Diminta kita untuk mencari kemiringan garis singgungnya. Maka kita tahu persamaan garis singgungnya adalah Y aksen atau DY dx atau DY dt dibagi dx dt. Nah, DY dt adalah 2 cos T. Dan dx dt adalah min 2 sin T. Sehingga 2 cos T dibagi min 2 sin T adalah min cos T dibagi sin T. Nah, kita diminta untuk menghitung kemiringannya di titik T sama dengan pi per 4. Ya sudah, kita langsung masukkan saja di titik T sama dengan pi per 4 adalah min 1. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung turunannya di titik turunan keduanya di titik T yang sama. Sehingga setelah kita punya dy dx ya atau y aksen yaitu min cos T dibagi sin T, kita turunkan lagi terhadap T, hasilnya adalah 1 per sin kuadrat T. Ini pakai aturan pembagian. Kita evaluasi nilainya sama di titik T sama dengan pi per 4. Ternyata dy aksen dt di titik T sama dengan pi per 4 adalah 2. Maka kalau kita mau hitung turunan keduanya, kita tahu dy aksen dt di titik T sama dengan pi per 4, kita perlu membaginya dengan dy dt di titik T sama dengan pi per 4 juga. Sehingga nilai dari dy aksen dt di titik T sama dengan pi per 4 adalah 2, kemudian dibagi dy dx, dx dt, ya, yaitu min 2 sin T, ya, turunan dari 2 cos T adalah min 2 sin T, kita evaluasi di titik T sama dengan pi per 4. Kita tahu bahwa pi per 4 itu kalau dalam derajat berapa? 45, Pak. 45 derajat ya. Pi per 4 ini kan pi per 4 radian. Itu sama dengan 45 derajat. Kita tahu nilai dari sin 45 di SMA mungkin sudah hafal ya. Adalah setengah akar 2.
Sehingga ketika kita evaluasi turunan keduanya, nilainya adalah min akar 2. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau bingung jangan sungkan-sungkan untuk memotong saya di tengah-tengah ya. Silahkan langsung bertanya saja. Kita ke contoh selanjutnya. Ya, Oh, Pak, mau nanya. Pak. ya silahkan. Siapa dulu nih? Duluan aja dulu. Pak, itu kalau tujuan untuk memasukkan T di setiap turunannya itu buat apa ya, Pak? Nah, ini kan karena kita diminta untuk menghitungnya di T sama dengan pi per 4. Maksudnya gimana, Pak? Kita diminta untuk menghitung kemiringan garis singgung dan nilai dari turunan keduanya pada titik T yang diberikan. Nah, T-nya dikasih, T-nya adalah pi per 4. Ya berarti setelah kita hitung rumusnya, turunannya, oke. Di sini kita punya ternyata Y aksen adalah min cos T dibagi sin T. Kemudian D, Y aksen DT adalah 1 per sin T, sin kuadrat T. Sehingga D kuadrat Y dx kuadrat, atau biasa kalian kenal dengan Y double aksen ya, adalah 1 per sin kuadrat T dibagi min 2 sin T. Atau sama dengan min 1 per 2 sin pangkat 3 T. Ya. Nah, yang diminta oleh soal adalah kita evaluasi nilainya di titik T sama dengan pi per 4. Di soal kita diminta untuk menghitung di titik T sama dengan pi per 4. Sehingga kita evaluasi di titik T sama dengan pi per 4. Nilainya yaitu di sini adalah min 1. Yang di sini adalah 2. Kemudian ini dievaluasi di titik T sama dengan pi per 4 ya. Kemudian di sini juga diminta dievaluasi di T sama dengan pi per 4. Ini sama dengan 1 per min 2 kali setengah akar 2 pangkat 3. Atau ini sama dengan 1 dibagi min 2 kali 1 per akar 2 pangkat 3. Sama dengan 1 dibagi min 2 kali 1 per 2 akar 2. Coret. Sama dengan min akar 2. Kalian boleh, kalau ada soal seperti ini ya, kan di sini di soal diminta untuk menghitungnya di titik T sama dengan pi per 4. Berarti kita tidak berhenti di menurunkannya saja, tapi kita harus masukkan nilainya di T sama dengan pi per 4. Kalian bisa langsung setiap turunannya dimasukkan ke titik T sama dengan pi per 4, seperti yang saya lakukan, atau
diturunkan dulu, baru dimasukkan di titik T sama dengan pi per 4. Nah, alasan khusus mengapa saya langsung memasukkan di titik T sama dengan pi per 4 adalah karena kita punya syarat tadi turunan kurva parametrik. Salah satu syaratnya adalah dx dt-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Karena kalau dx dt-nya sama dengan 0, kita tidak bisa menurunkannya, tidak terdefinisi turunannya. Ya. Apakah terjawab? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, kemudian ada yang mau bertanya lagi? Pak, untuk kita tahu itu dia bentuk lingkaran, itu pakai parameter yang di soal juga atau enggak ya? Maksudnya gimana? Tadi kan Bapak bilang bentuk lingkaran, itu taunya bentuk lingkaran itu gimana? Kalau ini di kasus ini taunya bentuk lingkaran dari mana? Sebenarnya kita sudah pelajari di hari Senin kemarin ya. Karena kalau kita hitung x kuadrat ditambah y kuadrat adalah 4. Maaf, mungkin gini aja. Adalah 2 kuadrat cos kuadrat T ditambah 2 kuadrat sin kuadrat T. Sama dengan 2 kuadrat dikali cos kuadrat T tambah sin kuadrat T. Karena identitas, maka ini sama dengan 2 kuadrat. Mungkin saya tulis ulang aja, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan ini. Kita punya lagi akhirnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran ya. Ini adalah persamaan lingkaran dengan jari-jari 2. Nah, untuk tahu arahnya gimana, kita tes saja. T-nya misalkan seperti biasa mulai dari 0 sampai 2 pi. Nah, kita tes arahnya muternya seperti apa. Kita tahu dia muternya ternyata berlawanan arah jarum jam. Apakah terjawab? Halo. Sudah Pak. Kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Contoh selanjutnya masih sama, kita diminta untuk mencari kemiringan garis singgung dan turunan kedua di titik T yang diberikan dengan persamaan parametriknya adalah X sama dengan 1 per T plus 1, Y-nya adalah T per T min 1, dan kita hitungnya di titik T sama dengan 2. Ini sama sebenarnya prosesnya ya. Kita hitung dulu, kalau mau dihitung lebih dulu ya. Kita hitung turunannya dulu. dy dt adalah pakai aturan pembagian kita punya T min 1 dikurangi T per T min 1 kuadrat. Yaitu min 1 per T min 1 kuadrat. Dan kita punya dx dt adalah min 1 per T
plus 1 kuadrat. Sehingga dy dx atau sama dengan y aksen adalah dy dt dibagi dx dt, yaitu t plus 1 kuadrat dibagi t min 1 kuadrat. Nah, kita sudah punya y aksen, kita mau hitung dy aksen dt. Sekarang kita mau hitung dy aksen dt. dy aksen dt pakai aturan pembagian, maka kita punya 2 kali t plus 1 kali t min 1 kuadrat dikurangi dengan 2 kali t min t plus 1 kuadrat kali t min 1 dibagi dengan t min 1 pangkat 4, yaitu 2 kali t plus 1 kali t min 1 dikalikan dengan kita punya t min 1 dikurangi t plus 1. Per t min 1 pangkat 4. Ini mengapa saya bisa keluarkan seperti ini, karena sama-sama punya pengali 2 t plus 1 t min 1. Dan bedanya yang pertama dia tinggal t min 1 saja, yang kedua tinggal t plus 1 saja. Sehingga dari sini kita punya dia sama dengan 4, karena t kurang t adalah 0, min 1 min 1 adalah min 2, berarti min 4. Dikalikan dengan t plus 1 kali t min 1 per t min 1 pangkat 4. Nah, karena kita ingin evaluasi di titik t sama dengan 2, ya, di titik t sama dengan 2 pembaginya kan tidak 0. Ya, maka kita bisa langsung bagi saja. Jadi kita punya min 4 t 1 dibagi t min 1 pangkat 3. Kemudian kita hitung turunan keduanya, ternyata turunan keduanya adalah ini dibagi dengan min 1 per t plus 1 kuadrat. Nah, sama seperti tadi, kalian bisa hitung turunannya dulu semua, kemudian dievaluasi di titik t sama dengan 2, atau seperti yang saya lakukan, setiap turunannya langsung saya masukkan t sama dengan 2. Di sini tidak masalah. Ya. Dan penghitungannya lebih tidak rumit, karena kita tidak perlu melihat rumus-rumus yang mungkin agak lebih berbelit.
Cuman itu selera ya, terserah mau menghitung. Seperti ini, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Untuk cari kemiringan garis singgung memang biasanya sampai turunan kedua atau bagaimana, Pak? Turunan kedua itu bukan garis singgung ya. Kemiringan garis singgung, Pak. Kemiringan garis singgung adalah turunan yang pertama. Jadi untuk yang turunan keduanya itu untuk apa, Pak? Turunan kedua itu biasanya untuk menentukan kecekungan. Apakah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Baik, Pak, terima kasih. Terus untuk yang soal pertama dan soal kedua ketiga itu kenapa beda cara pengerjaannya ya, Pak? Yang mana? Contoh soal pertama sama yang kedua ketiga itu berbeda. Oh. Iya itu. Karena memang soalnya berbeda ya. Oh, iya, makasih Pak. Kalau soal yang pertama tadi, kita hanya diminta untuk menghitung turunan kedua sebagai fungsi dari T. Maka kita menghitung sampai turunan keduanya saja. Tidak ada nilai T yang dimasukkan ya. Kemudian maksud saya yang itu, yang ini Pak. Ya. Iya. Yang ini soalnya adalah untuk menghitung luas. Memang treatmentnya beda. Baik Pak. Kalau ini hitung luas. Ya. Kemudian Baik, di sini Pak, kita diminta untuk menentukan kemiringan garis singgung dan kecekungannya di titik T sama dengan, bukan yang ini. Yang bawahnya lagi. Di titik T tertentu ya. Soal yang ini dan soal yang ini. Nah, jadi harus hati-hati ngelihat soal ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ini soal lain lagi ya. Kalau ini sama seperti soal yang contoh yang kedua tadi. Kita diminta untuk menghitung luas daerah dalam sebuah elips. Kalian tahu elips? Oval, Pak. Ya, betul sekali. Elips itu sebuah oval ya. Ini X, ini Y, misalkan ini X-nya. Ini titik A, min A ya, min A. Ini A, kemudian misalkan ini titik B, min B. Jadi persamaan parametriknya itu kurang lebih sama dengan lingkaran, cuman bedanya sekarang pengalinya berbeda ya. Kalau tadi kan sama-sama A atau sama-sama R gitu misalkan. Ini yang satunya dikalikan A, satunya dikalikan B. Sehingga bentuk kurvanya sekarang dia elips, agak lonjong, jadi oval gitu. Apa ya gambarnya jelek sedikit. Nah, si elips ini dia sama, simetris ya. Dia simetris sehingga kita cukup menghitung luas di kuadran pertama saja. Kalau diminta untuk menghitung luas elips. Sehingga luas kuadran pertama adalah integral 0 ya, 0 sampai A y dx. Kemudian untuk menghitung luas seluruh elipsnya berarti dikalikan dengan 4. Sama seperti yang tadi. Kemudian
batas dari Y sama X ini kita mau ubah menjadi parameter T. Sehingga intervalnya juga berubah, karena intervalnya kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Di sini intervalnya juga berbalik arah. Kalau 0 sampai A dari sini, kiri ke kanan. Nah, karena kita mau tulis dari 0 sampai pi per 2, dia kebalik nih, dari kanan ke kiri. Sehingga kalau kita mau tulis dari 0 sampai pi per 2, yang diambil adalah minus dx. Seperti ini. Nah, integralnya mudah ya. Di sini karena A sama B sama-sama konstan, kita bisa keluarkan jadi 4AB kali integral sin kuadrat dt dengan batas 0 sampai pi per 2. Sin kuadrat t ini kita ingin turunkan pangkatnya. Jadi setengah kali 1 min cos 2t. Karena setengah ini 4-nya jadi dibagi 2. Sehingga ketika kita integralkan, kita evaluasi dengan batas 0 sampai pi per 2, kita dapat luas dari elips adalah pi kali AB. Ini kalau kalian nggak percaya ini benar, silahkan cek di Wikipedia mungkin ya, luas elips gitu. Rumusnya adalah rumus dari luas elips adalah pi kali AB. Sampai sini ada pertanyaan? Pak mau nanya, untuk yang luas daerah ini memang selalu bentuknya tuh yang simetris ya Pak? Enggak. Ini masih soal yang kebetulan simetris. Cuman secara umum dia tidak harus simetris. Nah, saya nggak tahu nanti kalian akan belajar sampai integral berarah atau tidak. Atau mungkin di kalkulus 1 sudah ada. Kayaknya belum ya. Ada namanya integral berarah. Nah, itu nanti berubah arahnya, tanda dari integralnya akan berubah. Itu harus hati-hati. Ini kurang lebih bisa dibilang persamaan luas daerah dengan kurva parametrik ini akan menuju ke sana nantinya. Kalau yang materi ini Pak, apakah tetap masih simetris atau nanti kemungkinan ada soal yang tidak simetris juga? Kalau ini saya harus konsultasi dulu dengan koordinator mata kuliahnya ya, karena yang menentukan level kesulitan problem yang harus kalian yang mungkin kalian dapatkan itu koordinator mata kuliah kalkulus. Jadi harus saya konsultasikan dulu. Cuman worst case skenario-nya bisa jadi tidak simetris juga dihitung. Itu worst case skenario ya. Baik Pak, makasih Pak. Jadi cuman gini, langkah-langkah penghitungan luas dengan kurva parametrik. Saya tuliskan aja ya. Langkah-langkah penghitungan luas dengan kurva parametrik. Yang pertama, itu sebisa mungkin kalian gambarkan kurvanya dulu. Kemudian, tentukan daerah yang diarsir. Baru setelah itu kita hitung luasnya.
Nah, mengapa lebih baik kalau kita bisa gambar kurvanya dulu? Karena seperti ini ya. Contoh kita mau hitung yang elips ini. Kita tahu, oh ternyata kita tahu dia simetris. Karena simetris, kita bisa hitung cuma satu kuadran saja. Atau misalkan di sini kita memutuskan untuk menghitung dua kuadran gitu ya. Dari min A sampai A misalkan. Berarti kita bisa juga hitung luasnya dengan 2 kali integral min A sampai A Y dx. Nah, Y yang kita ambil yang mana? Yang atas misalkan. Ini saya ambil misalkan pakai saya arsir warna hijau ya. Nah, di sini kita punya 2 integral, batasnya berarti dari 0 sampai pi sekarang. Y-nya adalah B sin T. Karena tadi kita mau balik ya. Karena selangnya dari 0 sampai pi, berarti kita ambil minus dx, berarti dx-nya adalah A sin T ya, minus dx-nya dt. Di sini kita punya ini Y minus dx. Hasilnya kalau kita hitung sebenarnya akan sama. Ini hasilnya tetap 4 AB. Maaf, bukan 4 AB, pi AB. Pi kali AB. Jadi tahu ya, mengapa kalau bisa sebaiknya kita gambarkan kurvanya, karena kita tahu nih, kita harus menghitungnya seperti apa. Dan 2 cara penghitungan yang berbeda, hasilnya pasti tetap sama, karena yang dihitung sama gitu. Cuman untuk jawaban terkait pertanyaan apakah akan selalu simetris, saya tidak tahu. Ya. Begitu ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya ke materi selanjutnya? Oke. Sekarang kita masuk ke materi tentang panjang kurva parametrik. Ya. Definisinya adalah, kalau kita punya suatu kurva C yang didefinisikan secara parametrik dengan X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt pada selang T-nya itu mulai dari A sampai B. Di mana turunan pertama F aksen, G aksen adalah fungsi kontinu dan tidak nol pada selang tertutup ini ya, pada AB. Dan C di kurvanya itu hanya melintas satu kali sepanjang kurva. Mulai dari T sama dengan A sampai B. Maka panjang kurva C adalah integral ini. Kalau kalian bayangkan ya, misalkan kita punya kurva parametrik segitiga lingkaran. Yang kita punya X sama dengan A cos T. Nah, misalkan gini aja deh. A pi R supaya tahu radius. R cos T, Y sama dengan R sin T, kemudian T mulai dari
0 sampai 2pi. Nah, ini kira-kira dia melintasi jalurnya itu 1 kali atau 2 kali atau lebih? Atau kurang? Sekali, Pak. Kalau di sini kebetulan kalau T-nya dari 0 sampai 2pi, dia kebetulan melintas tepat 1 kali ya. Sehingga panjang kurva dari lingkaran ini seharusnya apa? Kira-kira. Di SMA sudah ada. Ilustrasinya ini ya. Kita punya lingkaran dengan jari-jari R. Panjang kurvanya adalah kalau dia muter hanya sekali ya, berputar hanya sekali, maka panjang kurvanya hanya berputar 1 kali adalah kira-kira adalah apa? Panjang kurva itu ini ya. Panjangnya Keliling lingkaran, Pak. adalah keliling lingkaran. Yaitu rumus keliling lingkaran apa? Dua pi ya, Pak. 2πr ya. Nah, gimana kita dapat rumus dari keliling lingkaran? Sebenarnya kita bisa dapat dari menghitung panjang kurva ini. Misalkan panjang kurvanya saya kasih notasi K. Integral dari 0 sampai 2pi ya, akar turunan pertama R cos T terhadap T adalah min R sin T ya. Min R sin T kuadrat ditambah turunan R sin T terhadap T yaitu R cos T kuadrat CT. Sama dengan integral 0 sampai 2pi akar dari R kuadrat sin kuadrat T tambah cos kuadrat T CT. Ini sama dengan integral 0 sampai 2pi R CT. Karena kita punya sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1. Jadi kita punya akar dari R kuadrat kali 1, yaitu R. Berarti ini sama dengan R kali T dengan batas 0 sampai 2pi, yaitu 2pi. Ya. Tahu ya sekarang dapat rumus keliling lingkaran dari mana? Ada pertanyaan sampai sini? Supaya kalian nanti nggak bingung ketika lihat catatan lagi. Ini adalah dx dt, yang ini adalah dy dt.
Jadi rumus panjang kurva itu seperti ini. Contohnya, kita balik ke contoh asteroid yang tadi kita punya di atas ya. Hitung, ini harusnya bukan luas daerah lagi, tapi panjang kurva. Panjang kurva. Hitung panjang kurva sebuah asteroid yang digambarkan oleh persamaan kurva parametrik ini. Ya. Dari 0 sampai 2pi. Nah, kita tahu tadi bentuknya simetris. Ya. Maka kita sebenarnya cukup menghitung panjang kurva kuadran pertama, kemudian dikalikan 4. Nah, dari sini kita sudah punya rumusnya. Ya. Dan kita cukup menghitung f aksen T, yaitu dx dt sama dengan min 3 cos kuadrat min 3 cos kuadrat T sin T. Kemudian kita hitung lagi G aksen T, yaitu dy dt. Kita punya 3 sin kuadrat T cos T. Jadi kita punya integralnya dari 0 sampai pi per 2 f aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat dt. Nah, di sini kalau kita kuadratkan ya, kita masing-masing punya sin kuadrat kali cos kuadrat. Kita keluarkan, kemudian sisanya adalah, kita juga punya pengalinya 9, sisanya adalah cos kuadrat T tambah sin kuadrat T yang nilainya adalah 1, sehingga kita bisa hitung integralnya dengan mudah seperti ini. Dan nilainya adalah 6. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang turunan dari sebuah panjang busur. Busur itu apa sih kira-kira? Bahasa Inggrisnya itu arc. Jadi kalau kita punya lingkaran, gini, kemudian titik pusatnya ini. Nah, kita punya segmentasinya dengan sudut tertentu. Nah, di segmen ini, yang lingkaran di segmen ini disebut sebagai sebuah busur. Jadi sebenarnya panjang busur ini maksudnya adalah kurva
panjang kurva tadi. Nah, kalau kita punya kurva parametrik yang sama ya, X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt pada selang T dari A sampai B. Kalau kita ingin menghitung panjang dari setiap segmennya, ini harusnya bukan mulai dari 0. Saya salah bikin lagi. Ini harusnya mulai dari A. Dari A sampai T. Jadi integral A sampai T F aksen Z kuadrat tambah G aksen Z kuadrat dz, ya, integralnya terhadap Z, dengan kita masukkan dari A sampai T. Ini maksudnya adalah segmen kurvanya dari A sampai T saja. Jadi bisa T-nya itu bisa di tengah-tengah atau T-nya bisa di ujung, yaitu T sama dengan B, itu juga bisa. Nah, di sini jangan bingung ya, karena di sini karena T sudah dipakai untuk batas, maka saya harus mengganti supaya tidak membingungkan. Saya harus mengganti variabel yang di dalamnya, yang di rumus panjang kurva tadi kita pakai T, sekarang kita pakai Z. Nah, panjang busur sebagai fungsi dari T adalah rumusnya seperti ini. Kalau kita mau hitung turunannya, bagaimana? Turunannya di titik T. Jadi turunan terhadap T, kita tahu bahwa dengan teorema dasar kalkulus yang mungkin kalian sudah pelajari sepertinya kalian sudah pelajari di kalkulus 1 ya. Dengan menggunakan teorema dasar kalkulus, turunannya ya mudah, tinggal yang dalamnya saja. Dengan kita masukkan Z-nya diganti T. Dari sini kan kita punya ds itu sama dengan akar dari F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat dt. Kalau saya masukkan dt-nya ke dalam akar, maka kita punya ds sekarang sama dengan akar dari F aksen T kuadrat tambah G aksen T kuadrat dikalikan dengan dt kuadrat. Sehingga ds sekarang sama dengan akar dari F aksen T dt kuadrat ditambah G aksen T dt kuadrat. Kita tahu bahwa F aksen T dt adalah dx, G aksen T dt adalah dy. Sehingga dari situ kita punya ds sekarang adalah akar dari dx kuadrat tambah dy kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya ke contoh? Bapak mau nanya, itu yang di bagian
ds sama dengan akar ft kuadrat tambah g aksen t kuadrat, terus dt-nya itu kenapa ada kuadratnya, Pak? Oke. Di sini, kalau dari sini, dari ds per dt sama dengan akar f aksen t kuadrat tambah g aksen t kuadrat, menjadi ds sama dengan akar f aksen t kuadrat tambah g aksen t kuadrat kali dt, tahu ya? Saya cuma memindahkan dt dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, Iya, Pak. kemudian saya mau masukkan dt ke dalam akar. Ini kan perkalian, ya. dt itu bisa ditulis sebagai dt itu bisa ditulis sebagai akar dari dt kuadrat. Betul tidak? Oh iya, Pak, betul, Pak. Sehingga kalau saya mau masukkan ke dalam akar, dt-nya berubah jadi dt kuadrat. Kemudian, ya, Berarti Pak, dt yang yang pertama itu bukan dalam akar ya, Pak? belum. Yang ini bukan dalam akar. Oke, mungkin biar nggak bingung, saya kasih nih, untuk catatannya, saya kasih kurung saja ya. Seperti ini. Apakah sudah terjawab? Sudah, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ambil contoh ya. Kita diminta untuk mencari sentroid atau pusat massa dari busur kuadran pertama dari asteroid yang ada di contoh sebelumnya. Ya. Nanti kalian bisa lihat lagi contoh kembali ke atas. Ya. Ini kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Karena saya hanya ingin mengambil kuadran pertama, saya gambar kuadran pertama saja. Saya ambil kuadran pertama saja. Kemudian bentuk sentroidnya seperti ini. 1, 0, ini Y, ini X ya. Nah, dari busur ini, kira-kira pusat massanya itu ada di sini. Ini titik merah ini adalah pusat massa. Nah, gimana cara kita menghitung pusat massanya? Ini kurang lebih sama dengan harusnya sudah dipelajari di kalkulus 1 ya. Di materi, saya nggak tahu materi keberapa, harusnya sudah dipelajari di kalkulus 1. Cuman bedanya sekarang kita pakai kurva parametrik. Nah, di sini kita pilih kepadatan kurvanya delta adalah 1 misalkan. Karena bentuk kurvanya simetrik terhadap garis Y sama dengan X ya. Saya gambarkan juga, Y sama dengan X itu ini adalah garis Y sama dengan X ya. Kalau kita perhatikan, kebetulan dia simetris. Jadi kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, dia bentuknya akan tetap sama. Sehingga karena dia simetris, berarti
karena dia simetris terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat pusat masanya itu pasti X bar, Y bar dengan X bar sama dengan Y bar. Nah, karena sama, maka kita cukup hitung salah satu saja ya. Nah, sekarang untuk menghitungnya kita perlu menghitung perubahan massa di setiap segmen kurva. Perubahan massanya kita tulis sebagai dm misalkan. dm ini adalah 1 dikalikan dengan ds. Karena kita tahu ds untuk sentroid yang sudah kita hitung tadi, ds-nya adalah ini. Kemudian kita mau hitung nih total massa kurvanya. Kita punya di setiap titik yang jaraknya kecil-kecil itu massanya kira-kira dm. Sehingga kalau kita mau menghitung totalnya, kita mengintegralkan dm sepanjang kurva dari 0 sampai pi per 2. Nah, dm ini kita mau ubah nih menjadi t ya. Di integralnya 0 sampai pi per 2 3 sin t cos t dt. Ternyata nilainya adalah 3 per 2. Ini adalah 3 per 2 adalah total dari massa kurvanya ya, sepanjang ini. Dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan pi per 2. Proses setelahnya adalah kita menghitung momen pada salah satu sumbu. Karena simetris ya, kita cukup menghitung salah satu saja. Misalkan kita hitung momen kurva pada sumbu X. Kita simbolkan dengan mx. Nilainya adalah integral dari y tilde dm. Apa itu y tilde? Y tilde adalah rumus kurvanya. Ya, rumus kurva y-nya. Jadi kita masukkan saja y-nya adalah sin pangkat 3t. Batasnya tetap sama dari 0 sampai pi per 2. Ternyata nilainya adalah 3 per 5. Sehingga titik sentroid Y bar adalah momen di sumbu X dibagi total massa, yaitu 2 per 5. Nah, karena kita tahu simetris, titik di X barnya kita juga tahu, yaitu sama, 2 per 5. Seperti ini. Ada pertanyaan? Pak, untuk kepadatan kurvanya itu memang selalu diambil 1 ya, Pak? Tidak harus sebenarnya, tapi di sini kita pilih 1 supaya lebih mudah dalam penghitungan. Terus Pak, untuk yang dm sama dengan 1 kali ds, satunya itu berarti kepadatan kurvanya? Iya. Oke. Observasi yang cukup bagus ya. Observasi yang bagus. Ini 1 di sini adalah kepadatan kurva, yaitu delta. Rumusnya kalian bisa lihat kembali ke materi kalkulus 1. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita ke materi yang terakhir, yaitu luas permukaan benda putar. Nah, untuk menghitung luas permukaan benda putar, kita menggunakan rumus panjang kurva ya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita punya kurva yang
mulus. Mulus ini artinya dia punya turunan di setiap titik pada selang A sampai B. Ya. Mulai dari T sama dengan A sampai T sama dengan B itu ada turunannya. Itu arti dari mulus ini. Dan dia melintas tepat satu kali sepanjang interval mulai dari T sama dengan A sampai T sama dengan B. Maka luas permukaan S yang dibentuk dengan memutarkan kurva terhadap sumbu koordinatnya diberikan oleh yang pertama kalau kita putar dia mengelilingi sumbu X. Ya. Yang pertama itu ilustrasinya adalah kita putarnya mengelilingi sumbu X. Yang kedua, itu kita putarnya mengelilingi sumbu Y. X, ini Y, kita putarnya mengelilingi sumbu Y. Dengan syarat nilai dari Y itu positif. Misalkan, untuk berputar mengelilingi sumbu X, nilai Y-nya positif. Maka rumusnya adalah, tadi kita punya bagian dari panjang kurva, ya, kemudian dikalikan dengan 2pi Y. Kalau berputar mengelilingi sumbu X gimana? Sama, kita punya panjang kurva dikalikan dengan 2πx. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita ke contoh ya. Contohnya adalah kita punya misalkan lingkaran. Lingkaran jari-jarinya 1, tapi pusatnya kita geser di 0,1. Lingkarannya ini. Sekarang ini 1, 2, kira-kira bentuk lingkarannya akan jadi seperti ini. Ini X, Y. Kita mau putar mengelilingi sumbu X. Kita mau putar mengelilingi sumbu X seperti ini. Nah, ini kalau kita putar mengelilingi sumbu X, kira-kira bentuknya akan seperti donat ya. Donat yang lubang tengahnya itu cuma titik 0,0 ini. Nah, ketika kita putar mengelilingi sumbu X, kan Y-nya nih Y-nya positif terus ya. Coba dilihat, karena Y-nya saya geser ke atas, Y-nya ini tidak negatif. Sehingga kita bisa hitung menggunakan rumus yang tadi diberikan, yaitu integral dari AB 2πy
kalikan dengan panjang kurva. Panjang kurvanya adalah keliling lingkaran ini. Nah, batasnya kita masukkan menjadi 0 sampai 2pi, kemudian 2pi kali kita punya 1, y-nya itu 1 plus sin t, kemudian akar ini, min sin t kuadrat plus cos t kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 1 ya. Yang ini sama dengan 1, sehingga kita punya tinggal luasnya tinggal integral 0 sampai 2pi dari fungsinya adalah 2pi kali 1 plus sin t dt. Ternyata hasilnya adalah 4pi kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan kalau di teorema tuh berputar mengelilingi sumbu X jika dengan Y lebih besar dari 0 kan bisa pakai rumus yang ini, Pak. Terus kalau misalkan Y-nya kurang dari 0 tuh gimana, Pak? Kalau Y-nya kurang dari 0 itu agak sulit ya, karena intinya luas permukaan ini yang mau kita hitung adalah dia berputar 1 kali. Jadi dia seperti kita punya kurva lagi yang berputarnya hanya 1 kali. Nah, contoh kalau misalkan lingkarannya saya geser pusatnya ke 0,0. Maka kalau saya putar sepanjang terhadap sumbu X misalkan, kalau pakai rumus ini dia muternya 2 kali. Nah, itu nanti hasilnya akan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena ada nilai yang negatif itu. Jadi untuk di kalkulus 2 ini sekarang kita belajar hanya untuk nilai antara kalau misalkan putar sumbu X berarti Y-nya positif atau Y-nya tidak negatif. Kalau kita putar terhadap sumbu Y berarti X-nya tidak negatif. Itu saja. Nggak apa-apa ya. Oke, mungkin kita sempat sebelum ini mungkin kita sempat mengerjakan 1 latihan soal atau 2 mungkin. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, ini latihan soalnya ada 5 kayaknya. Oh, 6. Di sini kalau diperhatikan ya, setiap soal yang diberikan itu misalkan soal nomor 6 diminta berputar mengelilingi sumbu Y, berarti X-nya harus tidak negatif. Nah, kalau dilihat di sini nilai X-nya selalu tidak negatif untuk rentang ini. Karena X-nya nanti mulai dari 0 sampai 2 akar 2. Contoh soal nomor 5 juga seperti itu ya. Di sini sama seperti contoh soal yang tadi, cuman kita geser lebih tinggi lagi.
di lingkarannya. Jadi pusatnya sekarang kalau tadi di 0,1, sekarang di 0,2. Jadi kalau yang tadi kita punya setelah diputar mengelilingi sumbu X, kita punya donat yang lubang di tengahnya itu hanya titik saja, 0,0. Kalau yang ini lubang di tengahnya itu agak besar. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada mungkin kita coba hitung satu saja ya. Masih ada waktu 3 menit. Soal yang ketiga misalkan. Nah, di sini kita tahu bahwa dy sama dx dt adalah min sin t. Dan dy dt adalah 1 plus cos t. Sehingga panjang kurva parametriknya adalah misalkan L gitu ya. Integral 0 sampai pi dari akar min sin t kuadrat tambah 1 plus cos t kuadrat dt. Ini sama dengan intervalnya tetap ditulis lagi. Akar dari sin kuadrat t ditambah 1 plus 2 cos t plus cos kuadrat t dt. Kita punya sin kuadrat t tambah cos kuadrat t itu 1, berarti dia sama dengan integral 0 sampai pi akar dari 2 plus 2 cos t dt. Ini nanti kalian bisa lanjutkan sendiri menghitungnya ya. Sebenarnya penghitungannya cukup sederhana. Cuman mungkin integral dari akar 2 plus 2 cos t-nya belum tentu mudah ya. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu perkuliahan hari ini. Ya. Kalau misalkan kalian masih ada yang dibingungkan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke saya di luar perkuliahan. Saya akan jawab sebisa saya. Sampai ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak.